Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wat tuqa wa faddalana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhira. Sallallahu ala nabiyhi wa habibihi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ahli sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun jamaah Idul Adha rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Marilah kita jalankan apa yang telah diperintahkannya dan marilah kita jauhi apa yang telah dilarangnya. Hanya dengan bekal takwa inilah kita akan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, pada hari ini, pada hari-hari ini kita berada pada hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu memperhatikan, kita selalu menghormati, mengutamakan hari-hari yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidupkan syiar Allah, karena hanya dengan itu kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau
menjelaskan kepada kita betapa mulianya, betapa utamanya hari-hari yang kita lalui saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Faqalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya, yang beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan beramal pada hari-hari ini, yaitu hari-hari awal 10 hari pertama sampai hari tasyrik di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa menyamai dengan amal-amal di hari-hari itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah, sampai jihad fi sabilillah pun tidak mampu menyamai keutamaan amal-amal kita pada hari-hari ini. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali baik jiwa maupun hartanya, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal inilah yang mampu menyamai amal-amal kita pada hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, banyak sekali amal-amal yang disunnahkan oleh Allah maupun Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang seharusnya kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini. Kita bisa melakukan puasa, terutama di hari Arafah. Kita bisa melakukan sedekah, kita bisa birrul walidain, kita bisa mempedulikan sesama. Kemudian puncaknya adalah haji ketika mereka wukuf di Arafah. Dan pada hari ini puncak amal kita di Yaumin Nahar adalah kita melakukan udhiyah, kita melakukan kurban. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nakhri amalan ahabbu ilallah min hiraqatid dam." Tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada hari ini, pada hari Idul Adha, jika dibandingkan dengan mengalirkan darah hewan-hewan korban kita. Saking amat pentingnya amal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah, falam yudakhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban pada hari ini, kata Rasulullah, janganlah dekat-dekat tempat sholatku. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, itulah amalan-amalan utama yang semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang sangat mulia ini. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, kenapa kita melakukan udhiyah, kita melakukan ibadah kurban pada hari ini? Beliau mengatakan, "Sunnata abikum Ibrahim." Ibadah kurban udhiyah adalah sunnah
dari bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ada pesan yang utama yang harus kita perhatikan ketika kita memasuki di bulan Dzulhijjah adalah bagaimana kita menghidupkan kembali ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tidak ada seorang pun yang membenci sunnah Ibrahim, yang membenci ajaran Nabiullah Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang itu tidak tahu kemuliaan dirinya, tidak tahu keutamaan dirinya. Jadi letak kehormatan kita, letak keutamaan kita adalah manakala kita selalu mencontoh dan mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Allah mengatakan, sungguh telah aku pilih Ibrahim menjadi kekasihku dan menjadi pemimpin umat manusia ketika di dunia dan ketika di akhirat. Nabiullah Ibrahim tergolong orang-orang hamba-hamba Allah yang sangat layak mendapatkan surga, mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, apa inti milah Ibrahim itu? Allah melanjutkan, il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Inilah inti milah Ibrahim. Allah menjelaskan kepada kita ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, wahai Ibrahim, pasrahlah kamu, tunduklah kamu, patuhlah kamu secara mutlak pada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa memerlukan waktu panjang. Dengan segera Nabiullah Ibrahim, beliau mengatakan, ya Allah aslamtu, ya Allah, mulai detik ini, mulai saat ini, aku berpasrah diri kepadamu ya Allah. Kepasrahan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah inti milah Ibrahim, inti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu jamaah Idul Adha rahimakumullah, marilah kita jadikan hidup kita ini untuk selalu menyerahkan diri, untuk selalu taat, untuk selalu patuh dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah mal iman, wahai Rasulullah apa itu iman? Kemudian Rasulullah mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Jika ketaatanmu membuat kamu bahagia, dan ketika kamu terlanjur durhaka membuat kamu gelisah, fa anta mu'min, itulah tanda keimanan Anda. Puncak keimanan adalah rasa bahagia ketika berhasil melakukan ketaatan kepada Allah, dan puncak kegelisahannya adalah manakala
dia terlanjur durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hari-hari ini mari kita lihat hati kita. Apakah kita telah merasa bahagia ketika kita taat dan merasa gelisah ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belum bisa, hati kita belum bisa seperti itu, berarti kita perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sekali lagi, sebagai seorang mukmin, ciri seorang mukmin yang sejati adalah puncak kebahagiaannya adalah ketika kita mampu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puncak kegelisahan kita adalah ketika kita terlanjur durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semangat ini kita akan mampu mengarungi kehidupan kita, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan godaan, tapi dengan semangat keimanan seperti ini, insya Allah kita akan selalu istiqomah, kita akan selalu konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semangat inilah Nabiullah Ibrahim berhasil melalui ujian-ujian yang sangat berat. Beliau harus berpisah dari kaumnya, beliau harus melawan Namrud, beliau harus melakukan hijrah, beliau harus melakukan penyembelihan kepada anak. Ujian-ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilalui oleh Nabiullah Ibrahim dengan semangat keislaman dan keimanan seperti ini. Insya Allah dengan semangat itu pula, insya Allah dengan semangat yang seperti ini, apapun yang terjadi, apapun tantangan kita, seberat apapun godaan kita, insya Allah kita bisa melaluinya, karena kita punya harapan besar, harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuatan sejati seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, fala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah merasa tidak mampu ketika kamu menghadapi musuh-musuhmu. In takunu ta'lamun, jika kalian capek, jika kalian merasa sakit dalam perjuanganmu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, musuhmu juga sakit seperti apa yang kalian rasakan. Jika kalian capek, musuhmu juga capek seperti apa yang kalian rasakan. Tapi ada kekuatanmu yang tidak dimiliki oleh mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka tidak punya harapan apa-apa. Inilah sekali lagi kekuatan kita yang insya Allah mampu mengingatkan kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah itu, kewajiban kita mewariskan nilai-nilai keislaman ini cucu kita kepada generasi muda kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha tamutunna illa wa antum muslimun.
Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan keislaman ini kepada anak-anak mereka. Hai anak-anakku, jangan kalian mati kecuali aman, pasrah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ada satu hal yang sangat diperhatikan anak-anaknya. Beliau berdoa sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabballah, aku orang yang selalu mendirikan salat, begitu juga anak-anakku, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita perhatikan ibadah putra putri kita, terutama ibadah sholat. Allah mengingatkan kita, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Akan ada pengganti generasi yang buruk. Generasi yang buruk itu dimulai dari adha'us shalah. Mereka berani menyia-nyiakan salat. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mari kita pastikan kita dan keluarga kita tidak ada yang adha'us shalah. Ketika sudah menyia-nyiakan salat, lanjutannya adalah akan mengikuti hawa nafsunya, dan setelah itu pasti akan hidup dalam kesesatan. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sekali lagi tugas yang kedua ini lebih berat dari tugas kita yang pertama. Di samping kita harus mewarisi nilai-nilai ajaran Nabiullah Ibrahim, kita juga harus mewariskan itu kepada generasi berikut kita. Mari kita perhatikan sholat mereka, karena ini adalah kunci kebaikan generasi kita. Ketika mereka mampu menjaga sholatnya, mampu menjaga hawa nafsunya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mewarisi, untuk selalu melaksanakan, mewujudkan nilai-nilai ajaran Nabiullah Ibrahim dalam kehidupan kita, untuk kita sendiri, dan kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.